didukung oleh kalau real sektor saya dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden kan paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. Ya saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya nanti otomatis kalau itunya kurang kan, supply-nya kurang, dia jual kurang. Ilegal tambang, ilegal komunitas-komunitas lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing, yaitu penipuan, nipu kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Selamat malam pemirsa, Lembaga Riset Ekonomi Next Indonesia merilis data adanya dana gelap 10.000 triliun rupiah lebih dari manipulasi faktur impor atau misinvoicing. Temuan ini sejalan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam memerangi mafia pencuri uang negara. Menteri Keuangan Purbaya pun mengatakan akan ada penangkapan besar-besaran. Seperti apa modus mafia ini? Dan yang paling penting, bisakah mafia yang merugikan negara dalam jumlah fantastis ini bisa dilenyapkan? Pemirsa, inilah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, mafia faktur impor, saya sebut begitu, menurut Next Indonesia, mengakibatkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan hingga 10.000 triliun rupiah lebih. Jumlah yang luar biasa besar. Potensi kehilangan yang sangat besar ini yang membuat Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertekad untuk memerangi aksi para mafia faktur. Sejalan dengan temuan Next Indonesia, Presiden Prabowo Subianto membongkar aksi mafia faktur impor. Di tanggal 20 Oktober, di acara penyerahan uang kerugian di Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo menyinggung aksi penipuan mafia ini. Presiden mengatakan ilegal tambang, ilegal komoditas-komoditas lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing, yaitu penipuan. Sesuai dengan tekad Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan akan menangkap para penipu pendapatan negara. Menteri Keuangan mengatakan pertama kali hal ini di forum 1 tahun Prabowo Gibran yang digelar Metro TV 16 Oktober lalu. Menteri Keuangan saat itu mengatakan, bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Setelah pernyataan itu, Menteri Keuangan Purbaya menggelar pemeriksaan di kantor pusat Bea dan Cukai. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan untuk mengurangi yang dikritik Pak Presiden under invoicing. Saat ini Menteri Keuangan Purbaya juga menyoroti aksi mafia impor pakaian bekas atau disebut thrifting. Menteri Keuangan akan memberikan sanksi keras kepada importir nakal balpres atau pakaian bekas yang dianggap mematikan industri tekstil Indonesia. Seperti apa modus mafia merugikan negara ribuan triliun rupiah? Berdasarkan laporan Next Indonesia yang dirilis beberapa waktu lalu, ada potensi dana gelap sebesar 10.000 triliun rupiah lebih yang berasal dari manipulasi faktur perdagangan atau trade misinvoicing. Angka fantastis 10.000 triliun rupiah lebih ini berasal dari transaksi impor sejak tahun 2014 hingga tahun 2023. Modus misinvoicing atau pemalsuan harga pada faktur impor ekspor dilakukan dengan dua cara utama, yaitu under invoicing atau nilai ekspor impor dibuat lebih kecil daripada harga sesungguhnya. Tujuannya agar tagihan pajak impor lebih rendah.
Modus yang kedua adalah over invoicing atau nilai ekspor impor dibuat lebih besar daripada harga sesungguhnya. Tujuannya untuk menipu ekspor impor yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, juga dipakai untuk pencucian uang atau money laundering. Dampak dari aksi mafia ini jelas sekali, yaitu pertama menghilangkan potensi pajak dan keuangan negara hingga disebut 10.080 triliun rupiah lebih. Kedua, menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem fiskal khususnya perpajakan di Indonesia. Dalam laporan Next Indonesia ada 10 negara utama yang menjadi sasaran under invoicing importer Indonesia dari tahun 2014 hingga 2015. 5 ranking teratas adalah Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Malaysia. Impor dari Singapura dibuat lebih murah, 34,98% dari harga sesungguhnya, nilainya 139,3 miliar dolar. Ini sama saja dengan negara berpotensi kehilangan sekitar 2.229 triliun rupiah dalam impor dari Singapura. Impor dari Tiongkok juga dimanipulasi lebih murah, 24% lebih dari harga normal, nilainya 96,3 miliar dolar Amerika. Negara berpotensi kehilangan pendapatan sekitar 1.500 triliun rupiah. Kebalikan dari under invoicing, modus kedua adalah over invoicing, harga impor atau ekspor dibuat lebih mahal, tujuannya untuk menipu pengadaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, juga dipakai untuk pencucian uang. Dari 10 negara tujuan penipuan over invoicing, 6 paling atas adalah Tiongkok, Arab Saudi, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Ada impor dari Tiongkok yang dibuat lebih mahal 14% lebih dan membuat negara berpotensi kehilangan 45,8 miliar dolar atau sekitar 755 triliun rupiah. Ada juga impor dari Arab Saudi yang dibuat lebih mahal 11,4%, yang membuat negara berpotensi kehilangan pendapatan 605 triliun rupiah. Dan pemirsa, inilah 3 teratas ranking komoditas impor dengan modus over invoicing atau harga impor dibuat mahal. Yang pertama adalah minyak mentah, yang kedua gas, yang ketiga adalah produk besi atau baja murni. Kemudian inilah 3 teratas ranking komoditas impor dengan modus over invoicing atau harga impor dibuat mahal. Yang pertama telepon, smartphone, yang kedua pesawat, helikopter, satelit, yang ketiga minyak mentah, ada juga impor emas. Dan pemirsa, kita akan cek apakah ada data mengejutkan lain langsung dari peneliti dan analis senior Next Indonesia untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apakah mafia yang merugikan negara dengan jumlah fantastis ini bisa dilenyapkan. Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan di Studio 1 Metro TV telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir. Juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya peneliti Next Indonesia Sandi Pramuji. Mas Sandi, selamat malam. Selamat malam, Leo. Dan juga telah hadir bersama kita ekonom senior yang juga pernah menjadi wakil rakyat, mantan anggota DPR, Iksanuddin Nursi. Bang Iksan, selamat malam. Selamat malam, Leo. Saya ingin bertanya ke Mas Sandi dulu. Mas Sandi, angka 10.000 triliun ya? 10.000 triliun. 10.000 triliun itu sebenarnya angka dari 9 tahun atau 10 tahun? 10 tahun dari 2013 sampai 2024. Oke. Iya. Yang kami peroleh datanya itu, kami menelusuri data UN Comtrade. UN Comtrade itu sebuah pengepul data perdagangan internasional yang under PBB. Oke. Gitu. Dan itulah angka itu yang kami temukan setelah menelusuri hampir semua ekspor impor yang dilakukan di Indonesia gitu. Untuk 10.080 triliun itu adalah misinvoicing dalam impor. Impor saja? Iya, impor saja. Selama 10 tahun? Selama 10 tahun. Itu dari sekian negara yang tadi saya sudah paparkan, atau memang seperti apa, Mas Andi? Bisa dijelaskan lagi? Sebenarnya lebih banyak, maksudnya itu lebih banyak negaranya yang mengalami catatan serupa. Gitu. Ada perbedaan antara invoice yang dicatat di negara tersebut, catatan ekspor negara tersebut ke Indonesia dengan catatan impor dari Indonesia, catatan impor pabean Indonesia dari negara yang bersangkutan gitu. Jadi ada selisih. Selisihnya itu sebenarnya kami menggunakan cara penghitungan yang telah diperkenalkan oleh Global
Financial Integrity, sebuah LSM yang berbasis di Washington, yang dia itu memang pekerjaannya menelusuri misinvoicing ini gitu, dana-dana gelap yang keluar masuk dalam praktek perdagangan antar negara gitu. Dan di situ dia menghitung perbedaan antara catatan ekspor, catatan impor gitu. Kemudian untuk impor ditambah 20%. Karena angka 20% itu angka moderat yang menurut mereka itu moderat untuk menunjukkan bahwa pembeli itu dalam ini importir itu kan harus menambah biaya pengapalan, asuransi dan dan flight-nya, CIF. CIF itu gitu. Dan kemudian dari situ dia ini dirata-ratakan aja lah 20% gitu kalau menurut hitungan mereka. Nah, dari hitungan itulah kami menelusuri data impor Indonesia dari 2013 sampai 2024 tersebut gitu, dan kemudian angka itulah yang keluar gitu. 10.080 triliun. Itu data dari UN Comtrade itu memang bisa diakses semua orang? Bisa diakses setiap tahun? Iya. Atau baru tahun ini saja? Enggak, bisa diakses semua orang. Jadi sebenarnya dari sekian 10 tahun yang lalu pun sudah ketahuan? Sudah bisa. Kalau misalnya diakses datanya itu sudah bisa. Di dalam laporan Next juga, Mas Andi, di 30 September ya? Ya. Itu ada potensi dana gelap, aliran dana gelap, disebut illicit financial flow. Ya. Apa nih artinya? Illicit financial flow itu dana yang ikut dalam perdagangan yang tidak tercatat gitu. Jadi misalnya Amerika mengekspor ke Indonesia, di catatan ekspor Amerika itu 100, tapi Indonesia 50. Mencatatnya impornya 50, berarti ada 50 kan dana yang nggak tahu kemana ini gitu. Tapi sebetulnya 100 menurut Amerika? Iya, menurut Amerika 100 gitu. Jadi yang 50 ini entah kemana gitu, dan ini namanya under invoicing, berarti catatan di negara, under invoicing impor, catatan di negara yang mengimpor lebih kecil daripada catatan di negara yang mengekspor. Ini biasanya untuk menghindari pajak. Gitu. Jadi yang dipajak itu cuma yang 50, yang 50 laginya entah kemana gitu. Akurasi angka tadi 10.000 triliun itu seberapa yakin itu memang benar? Karena atau sebenarnya bisa lebih kecil atau lebih besar? Kita mencatatnya itu kan dari data yang ada di UN Comtrade. UN Comtrade itu mendapatkan data perdagangan dari negara-negara anggota PBB. Cuman memang tidak ada kewajiban bagi negara tersebut untuk memberikan datanya kepada UN Comtrade. Jadi ada beberapa negara yang memang jarang mencatatkan, ada yang bolong-bolong gitu, ada yang sama sekali tidak mencatatkan itunya. Indonesia gitu. Masuk yang mana? Indonesia rajin. Yang rajin? Ya, yang rajin. Mencatatkan dan melaporkan? Iya, begitu? melaporkan ke UN Comtrade. Jadi selisihnya ini keteledoran atau kesengajaan teledor atau bagaimana? Nah, itu yang harus diselidiki oleh pemerintah gitu, oleh segala yang terkait gitu. Apakah ini kesalahan, kesengajaan gitu, atau memang hal yang biasa terjadi gitu justru. Biasa terjadi? Ya, artinya ada kolusi gitu di situ. Gitu. Antara orang Indonesia dan partner dagangnya? Ya, dengan partner dagangnya, dengan kepabeanan gitu mungkin gitu. Itu yang harus dibuktikan gitu. Kita kami tidak mencoba mencari siapa yang bersalah gitu, tapi hanya memaparkan ini data yang harus diwaspadai loh gitu. Ini ada satu data yang menarik sekali dari Next Indonesia, Mas Andi. Singapura itu jadi target utama misinvoicing dengan komoditas minyak mentah. Itu maksudnya impor minyak lewat Singapura atau bagaimana? Kita kan kalau minyak itu kan minyak BBM, olahan, iya BBM. Minyak olahan kalau nggak salah itu, bukan minyak mentah. Kalau yang dengan Singapura. BBM yang minyak mentah itu dengan Arab Saudi. Minyak olahan, karena minyak mentah yang masuk minyak olahan yang masuk ke Indonesia biasanya refinery-nya kan di Singapura. Gitu. Jadi refinery-nya di Singapura gitu, dan baru dari Singapura masuk ke Indonesia sebagai catatan impor BBM dari Singapura. Makanya kemudian di laporan Next juga ada pernyataan awas impor Singapura Hong Kong. Kalau itu kita melihat impor dari under invoicing terbesar itu dari Singapura. Salah satu under invoicing terbesar itu dari Singapura, dan kebetulan produk elektronik. Dan nomor 2-nya produk elektronik itu juga dari Hong Kong gitu.
Jadi Itu elektronik ya, dua-duanya? ada perbedaan catatan Baik. antara Ya. produk elektronik dalam hari ini smartphone yang diimpor dari Singapura ke Indonesia itu selisihnya sampai 21,9 miliar selama 10 tahun itu. Dolar ya? Dolar. Jika Selama 10 dirata-ratakan tahun. berarti sekitar 2,1 miliar dolar per tahun sejak 2013 sampai 2024. Itu Oke. tidak tercatat gitu. Ya. Ini kenapa Next kemudian baru kali ini melaporkannya? Karena kami baru terbentuk tahun ini. Oh, Next Indonesia ini oke. baru berdiri tahun Baik. ini. Terima kasih Mas Andi. Pak Fuad, kalau ini angka nih besar ini Pak, 10.000 triliun, kalau kita lihat APBN kita aja kan kurang lebih ya sekitar 3.000, 500 lah. ya hampir 4.000 triliun lah Pak. 3621. Ya kurang lebih begitu Bang Ihsan. Kalau kemudian separuhnya saja dapat, tidak perlu lagi tuh efisiensi anggaran. Ini seberapa percaya Anda melihat data yang ditemukan Next Indonesia ini? Ya saya percaya aja ya data itu, apalagi itu dari hasil penelitian begitu ya. Tapi bahwa transaksi-transaksi ini memang luar biasa. Itu pasti data itu dengan macam-macam yang lain itu jauh lebih sedikit itu. Oh malah lebih kecil? Lebih kecil. Bukan 10.000 ini? Oh itu kan 10 tahun itu, ya kan? 10.000. Jadi bisa jadi lebih kalau under misalnya biasanya untuk pajak pekecilan, kalau overpricing biasanya untuk sistem pemasuknya ke sistem pembayaran biar legal gitu tadi uang nggak legal ya. Tapi transaksi-transaksi yang macam-macam ini meliputi. Ada lagi variasinya, ada yang namanya di transfer pricing, ya. Di transfer pricing itu praktek yang sudah lama kuat sekali, ya. Dan itu ada juga yang kalau import barang-barang dulu ya, import barang-barang ke sini, karena itu bebas pajak, karena itu investasi misalnya, ya itu kan dicatat dalam BKPM list zaman dulu ya, BKPM list sudah. Itu cenderung digedein kalau itu. Oh. Digedein karena over invoicing tadi ya? Iya, kalau itu digedein karena lain lagi itu motifnya. Jadi variasinya banyak benar. Kalau digedein kenapa? Kalau udah gedein jadi investasi saya yang harusnya 1 juta misalnya ya, itu menjadi 5 juta. Jadi depresiasinya, penyusutannya besar segala macam. Jadi nggak pernah bayar pajak dia. Pak Fuad, maaf, Gitu. saat Anda menjabat Menteri Keuangan, hal seperti ini sudah terdeteksi atau belum? Kalau yang transfer kalau ini belum. Belum? Kalau yang ini belum. Kalau yang transfer pricing terdeteksi ya? Belum terdeteksi yang Tapi ini. mungkin sudah terjadi? Sudah terjadi, cuman memang mungkin magnitudenya itu tidak seperti sekarang ini gitu loh, yang luar biasa besarnya. Karena itu dulu kan kelihatan tax ratio-nya kan masih belasan persen kan, kalau sekarang kan udah di bawah 10%. Masa negara makin kaya, makin maju, makin makmur, semuanya itu bisa tax ratio-nya turun kan. Pajaknya malah Itu terbalik nggak begitu ya? masuk akal, itu Nggak kan. make sense. Ya makanya Pak Prabowo sendiri ya, dia nggak mengira bahwa setelah melihat sebagai presiden, kok begitu dalam, luasnya, dahsyatnya korupsi gitu loh. Hampir di semua lapisan, makanya dia angkat bendera, ini mesti diberantas korupsi habis-habisan. Karena tanpa pemberantasan ini tidak mungkin negeri itu kan makmur, subur, itu nggak mungkin lah. Pemberantasan itu bisa dilakukan mulai dari mana Pak Fuad? Apakah seperti yang dilakukan Menteri Keuangan, bea cukai dibereskan atau dari mana sebetulnya? Ya dari Menteri Keuangan itu bagus juga karena apa? Semua orang kan bersinggungan dengan Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan itu ya lembaga apapun juga mesti nyangkut ke Menteri Keuangan. Oke. Mau nggak mau, menteri-menteri yang lain mungkin nggak ada hubungan. Tapi kalau Menteri Keuangan semuanya mesti ke Menteri Keuangan, anggarannya dari situ kan bermula. Nah itu karena semuanya bersangkut. Jadi kalau dia meneliti pasti semuanya itu bermasalah. Kalau sekarang saya lihat sekarang itu ya di keuangan pun sudah kelihatan. Misalnya tempo hari apa ya, waktu ada PPATK yang tempo hari ya, ada berapa itu duit berapa triliun, 200 berapa triliun, hampir 400 triliun. Itu ada sekian ini dari kalangan dari orang pajak waktu itu dari ya. internal lapangan Banteng. Itu sebetulnya karena menterinya tidak menindak, waktu malah kayak melindungi terus macam itu begini melindungi terus kan. Sampai akhirnya ada siapa yang namanya pegawainya yang kena kecelakaan, Rafael Alun. Kecelakaan anaknya. Itu kan gara-gara anak itu kan. Gara-gara anaknya untungnya, tapi karena tapi dari situ kelihatan kan
dahsyat betul kan Iya. uangnya kan. Iya. Nah, dari situ sebetulnya waktu itu kalau itu diusut juga, itu melibatkan mungkin 100-200 orang, itu luar biasa itu Oke. besarnya gitu loh. Pak Fuad, Menteri Keuangan Purbaya katanya akan membuat SOP yang baru, yang canggih di Bea Cukai untuk mendeteksi misinvoicing ini. Itu doable, bisa dilakukan atau bagaimana menurut Anda, Pak? Ya saya kira bisa saja, di negeri lain juga rupanya lebih teratur, lebih bisa lah, nggak sehebat seperti ini mafianya gitu Oke. kan. Jadi bisa, cuman mau apa tidak. Nah, Mau karena apa tidak ya? dulu ya ingatkan, saya ingatkan aja dulu pernah ada kesulitan sehingga udah jalan pintas saja dipakai SGS dulu. Oh, Ingat ya waktu itu pakai SGS saja. Surveyor ya? Surveyor. Dan dari situ sampai sekian tahun terus dilepaskan lagi dengan harapan. Tapi waktu itu memang bagus waktu SGS harus diakuin kan. Terus diserahkan lagi kepada Bea Cukai. Nah di pajak Bea Cukai itu dimulai dari situ, bagus juga itu kalau Pak Purbaya. Makanya ini membuat suasana orang yang udah pada nyaman, tapi nyaman dalam keadaan salah. Ya nyaman dalam keadaan ya busuk baunya gitu, tapi rakyatnya yang teriak-teriak. Oke. Nah, sekarang dirombak sama dia, mulai bagus. baik. Bang Iksan, kalau Anda lihat, kenapa, seberapa percaya Anda dengan temuan Next Indonesia ini? Yang pertama, saya berangkat dari pengalaman ya. Ya, Kalau dari pengalaman, temuan Next bukan hal baru. bukan hal baru. Mafia import itu sudah berjalan sejak yang namanya negara melakukan aktivitas ekspor-impor. Oke. Dalam panggung international trading, selalu terjadi yang disebut dengan informasi asimetri. Di dalam informasi asimetri itu, salah satu muatannya adalah under invoicing atau over invoicing yang statusnya penipuan. Yeah. Saya pernah ngebongkar misalnya 2 perusahaan asing di Indonesia yang melakukan under invoicing. Under invoicing produk mereka? Produk mereka. Jadi buat saya sesungguhnya ini persoalan perilaku aparat, istilah saya. Oknum aparat? Oknum aparat di Bea Cukai. Oke. Di Bea Cukai juga di perpajakan, 2. Nah, artinya Purbaya concern pertamanya selain persoalan ngebongkar asymmetry information di dalam transaksi ekspor impor, ini persoalan bagaimana sesungguhnya tadi seperti pertanyaan Anda, bisa nggak menggunakan mengatasi ini? Sangat mudah, sepele. Anda menggunakan AI sudah dengan sederhana ngebongkar semua. Sesepele itu menggunakan mengatasi ini sesungguhnya. Oke. Tapi itu tergantung sekali pada aparat yang berada di belakang alat itu. Jadi pendekatannya apa yang saya sebut sebagai on equipment base sama apa yang saya sebut dengan pada human base. Kalau angkanya Bang Iksan 10.000 triliun, Anda percaya itu atau jangan-jangan malah lebih besar lagi? Saya belum berani mengatakan lebih besar atau lebih kecil karena tergantung sekali pada besaran impor kita. Kalau tadi dibilang 20%, dalam pengalaman saya di tahun 2000-an ikut sebuah kongres tentang transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, itu bisa ditelusuri dari segi negara apa mengekspor ke Indonesia dengan komoditas berapa, dengan harga berapa. Kan mestinya 2 kita lihat, volume dan harga. Pernyataan dari Andi tadi tidak jelas apakah volume atau harga, langsung dia bicara harga. Padahal kedua-duanya menjadi kata kunci. Baik volumenya maupun harganya. Nah penelitian yang misalnya yang pernah saya lakukan, saya sebut sebagai bongkaran data lah gitu ya. Itu sesungguhnya bisa kita lihat permainan baik pada volume maupun pada harga. Dua-duanya kita main di situ, bisa kita lihat gitu. Bang Iksan dan Bapak-Bapak nanti di bagian berikut kita akan cari tahu juga apakah memang bisa hal ini ditekan begitu rupa. Karena juga ada yang namanya disebut Menteri Keuangan, mafia impor baju bekas, thrifting. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pemirsa, seperti yang Anda ketahui, beberapa hari belakangan Menteri Keuangan mengatakan akan memberantas impor mafia impor baju bekas atau thrifting. Bang Iksan,
Kalau bicara yang tadi ditemukan oleh Next 10 ribuan triliun, dengan impor thrifting ini, baju bekas, Bang Ihsanuddin, itu lebih besar yang mana? Kalau impor baju bekas, itu di tekstil namanya industri hilir. Oke. Dia tidak terlampau besar value-nya, tapi dia memukul UMKM. Betul. Oke. Jadi yang bocor kemarin di Batam dan yang bocor kemarin di Tanjung Priuk, itu sesungguhnya juga mesti dilihat secara struktural. Apa peranan Menteri Perdagangan, apa peranan Menteri Perekonomian. Karena mereka sendiri punya aturan-aturan yang sampai akhirnya kontainer-kontainer yang sudah ketahan itu terlepas. Oh, sempat tertahan ya? Oh iya dong. Dan akhirnya terlepas. jadi legal atau legal. bagaimana? Padahal pada saatnya sama kita tahu bahwa yang namanya industri tekstil dalam posisi senjaka lah, sunset industry. Sedang kesulitan ya. Nah, kalau dilihat dari situ yang masalah bukan sekedar pada berapa besar importnya, bukan berapa besar volumenya, tapi dampaknya, dampak dari pukulan terhadap industri dalam negerinya. Nah, dari sana sesungguhnya problem pemerintah di sini kelihatan soal soal koordinasi para pihak. Nah, kalau Purbaya sekarang kayak gini, mestinya Purbaya juga periksa beberapa menteri, beberapa pihak yang terlibat di situ. Oh iya. Menteri memeriksa menteri? Oh iya, dia tanya mestinya kebijakan-kebijakannya. Bukan koordinasi maksudnya ya? Dia tanya, koordinasi dong, soal kebijakannya kayak apa. Begitu juga koordinasi dengan aparat. Jadi yang sekarang mau diberantas Menteri Keuangan itu, Bang Ihsan, itu ilegal import atau jadi legal sekarang? Asal muasalnya ilegal. Awalnya ilegal? Ilegal, tapi kemudian menjadi legal. Bisa terjadi begitu. Asal muasalnya dia ditahan sama bea cukai. Tapi karena keluar kebijakan tertentu dia jadi legal, terlepas. Tertentu itu dari siapa? Dari Menteri Perdagangan misalnya. Oh, ada peraturan ada menteri? Ada peraturannya, dia bisa mengaturkan kayak gitu. Saya lupa nomornya, tapi itu muncul dalam satu kajian saya di depan para industriawan tekstil. Itu kita gelar di situ kelihatan. Ada kebijakan yang tidak terintegrasi dengan baik. Saya lupa nomornya. Oke. Nah, itu salah satunya. Tapi bukan hanya itu. Di otomotif juga pernah terjadi. Saya tidak perlu sebut nama merek mobilnya. Tapi itu jumlahnya banyak sekali. Dari Tiongkok? Ya, berarti kalau begitu untuk yang impor pakaian bekas dulu ya Bang Ihsan ya? Itu perlu diberantas? Menteri Keuangan memang punya asas legalitas untuk memberantas itu atau seperti apa? Beresin dulu bea cukai. Bea cukainya? Bea cukainya beresin. Oh. Saya pernah menyatakan di hadapan teman-teman, Anda membayar gaji mahal tidak selesai masalahnya. Kenapa? Karena memang yang ada adalah mafia impor. Mafia impor itu dari mulai yang namanya migas, pertanian, hampir semua yang namanya impor itu ada mafianya. Dan yang mafia paling penting itu di pintu-pintu masuk itu? Yang paling penting beresin dulu di bea cukai. Oke. Kalau bea cukainya tidak bisa menjadi bagian dari mafia, nggak bisa selesai. Poinnya apa? Bureaucratic culture. Kultur birokrasinya kayak apa? Sepanjang ini saya terus terang saya concern sama Purbaya nih. Kalau Purbaya terus-terusan begini tidak memperbaiki corporate culture, tidak memperbaiki bureaucratic culture di internal Kementerian Keuangan. Di internal Kementerian Keuangan dan secara menyeluruh, termasuk Prabowo Subianto tidak membereskan bureaucratic culture, nggak bakal beres. Nggak bakal beres. Ini bagian dari problematik bangsa ini yang kerjanya menjadi calo rent seeker. Nah, ini muncullah mafia impor. Itu apa benar begitu Pak Fuad yang disampaikan Bang Ihsan? Ini soalnya kalau begitu apakah benar seperti yang dikatakan almarhum Kwik Hyanggi bahwa untuk memotong semua ini ya harus potong satu generasi? Bagaimana Pak Fuad? Ya tapi kan itu sesuatu yang agak nggak mungkin dilaksanakan lah ya. Jadi tapi mengubah budaya kementerian bisa tindakan itu. Misalnya kita memang terang-terangan melawan pragmatisme itu misalnya begini. Kalau kita melanggar peraturan, biasanya ya sudahlah ini kan demi ini diputihkan saja, ya kan? Itu kita sering di semua kebijakan hampir selalu begitu. Ya permisif. Sekali permisif itu akibatnya banyak. Ingat waktu tahun 98 itu karena kebijakan yang permisif tadilah, makanya sampai sekarang kasusnya BLBI nggak habis-habis. Itu kan permisif asal usulnya. Orang pelanggaran padahal ada peraturannya. Tapi ini BI zaman dulu BI zaman sekarang udah lain ya. Ada tidak boleh melakukan batas maksimum pemberian kredit, tidak boleh ini itu. Tapi diberikan. Kenapa diberikan? Itu kan melanggar peraturan itu sendiri, undang-undang perbankan, undang-undang ini ya. Oh, ini demi menjaga kepercayaan moneter. Demi menjaga
supaya bank tidak goyah. Supaya stabil. Ya kan? Jadi kita diem saja, kita bantu. Nah, sepanjang ini yang melanggar seperti Don ini sekarang, dulu itu kan boleh dibilang cuma satu, itu sudah menyebabkan krismon. Sekarang ini kebijakannya berapa? Ini ada sawit sudah dibantai, lindung, hutan lindung di mana? Ya sudah diputihkan. Kalau tadi Pak Fuad ini diputihkan, dilepas saja. Yang dikatakan Bang Iksan bahwa soal thrifting ini Pak, ada yang tadinya ilegal tertahan kemudian jadi legal. Itu bagaimana Pak? Ini Presiden harusnya tahu juga Pak. Ya mestinya ya, saya nggak tahu persis tahu apa tidak aja. Tapi harusnya tidak boleh. Sudah, kalau memang begitu, tidak boleh pokoknya dikeluarin. Purbai bilang mau dibakar. Ya kan, bakar. Bakar atau ditenggelamkan atau terus begitu. Konsisten terus pemerintah. Setiap ada jangan ada pemaafan gitu. Konsisten itu menyebabkan akan jerah. Tapi kalau gitu gimana rapat-rapat dirunding? Ya udah dibebaskan saja lah ini rakyat kecil, pedagang kecil, kasihan di Tanah Abang segala. Itulah salah pemikiran seperti itu. Kalau udah memang ada aturannya yang tegas melanggar, habis. Tak melanggar, punahkan. Kalau terus-menerus begitu beres. Tapi kalau pejabatnya ini masih mental apa ya dimaafin, diputihkan, ya semakin makin menjadi begitu. Pokoknya kalau memang pelanggaran habisin, pelanggaran ditindak gitu loh. Presiden pasti tindak Pak? Ya harusnya ditindak, memang akan ditindak kalau begitu terus-menerus. Karena susah kalau begitu. Semuanya itu kejadiannya hampir di semua lapisan masyarakat. 10.000 triliun itu termasuk yang thrifting tadi itu? Atau itu memang juga karena tadi kata Bang Iksan ya jumlahnya kecil, ya tidak termasuk begitu? Kalau itu termasuk semuanya sebenarnya. Termasuk semuanya? Termasuk semua impor-ekspor yang tercatat. Yang datanya diberikan kepada UN Comtrade tadi. Dan impor pakaian bekas ya mungkin masuk ke situ gitu. Kan biasanya ada beberapa negara yang mereka kesulitan untuk menghancurkan barang bekas terus diimpor ke negara yang mau menerimanya, mengekspor ya, dan kemudian mengekspor pakaian bekas itu ke negara yang mau menghancurkannya gitu. Oh, awalnya mau menghancurkan? Iya, ada kayak gitu kan. Tipenya bukan, memang motifnya bukan tipe menghancurkan, salah tuh ngomongnya. Memang untuk berjual. Nah begitu, dalam sejarah ekspor impor itu untuk barang-barang kayak gitu bukan bermaksud menghancurkan. Untuk diperdagangkan lagi. Ingat nggak kasus limbah B3 yang dibuang ke Batam? Tidak dihancurkan. B3 Ingat nggak? Iya. Mestinya kita tahu, di situ problemnya jelas under invoicing, kemudian kita terima jadi sampah. Mestinya kita ingat kasus kayak gitu. Dan itu tidak sekali. Gitu. Dan kita tahu siapa pejabatnya saat itu yang terlibat. Masalahnya, saya ingin ke Mas Andi lagi. Kalau ini kan menjadi besar karena angkanya besar, 10.000 triliun. Dan tadi ada beberapa masalah ya yang mungkin menjadi masalah yang serius ketika ada yang ilegal tertahan jadi legal. Atau ada juga soal perjanjian dagang. Itu kan kadang-kadang ada beberapa diskresi ya. Diskresi, leniensi. Itu sudah diperhitungkan oleh Next juga nggak di angka 10.000 triliun itu? Belum. Oh belum? Jadi, karena kan setiap komoditas itu kan ada ininya masing-masing kan. HS-nya? Ada aturannya masing-masing. Setiap HS itu kan ada aturannya masing-masing gitu. Ada mungkin ada kerjasama dengan negara tersebut gitu yang membuat pajaknya lebih rendah gitu di kita gitu, jadi 5% misalnya dari harusnya 10% kayak gitu, itu belum dihitung. Jadi itu baru angka besar gitu yang kami temukan, yang kami harapkan gitu, yang Next Indonesia harapkan bisa menjadi sebuah awalan bagi pemerintah untuk melakukan penyelidikan gitu. Makanya di awal tadi saya bilang belum tentu salah gitu. Ketika terjadi under invoicing atau over invoicing belum tentu itu salah gitu, karena kita harus melihat perjanjian per komoditas dan itu sangat banyak gitu. Kemungkinannya 10.000 triliun ini menjadi lebih kecil atau bahkan jadi 0 triliun itu ada? Kalau 0 sih enggak kayaknya. Tidak sih. Ya? Tapi kalau lebih kecil ada kemungkinan itu, tapi bahkan mungkin dengan memperhitungkan tadi yang tadi itu perjanjian dagang itu. Perjanjian dagang. Sebenarnya gitu, bukan perjanjian dagang. Tepatnya perjanjian perpajakan. Tepatnya bukan perjanjian dagang saja, tapi termasuk di dalamnya perjanjian perpajakan, supaya tidak dikenakan double tax yang berlebihan, sehingga harganya lebih kompetitif. Bang Iksan, tadi saya ingin ke rencana Menteri Keuangan untuk membuat sistem yang lebih modern untuk mendeteksi misinvoicing ini. Itu bisa atau tidak? Kan kata kuncinya adalah real time atas harga berlaku.
real time atas harga berlaku. Itu kata kuncinya. Jadi invoicing itu apakah over atau under, itu sangat tergantung sekali pada real time harga berlaku. Misalnya tagihan yang muncul dinyatakan barang banyaknya sekian, harganya 10. Dinyatakan di situ begitu. Maka saat itu Bea Cukai punya tugas untuk memeriksa betul nggak barang ini pemeriksaan segini dengan harga sekian. Itu bisa real time. Jumlah dan harga ya? Harganya bisa dilihat secara real time. Dan itu dengan teknologi sekarang sangat mudah sekali melakukan pemeriksaan itu. Sehingga kalau tadi kita telusuri dari negara-negara yang muncul itu kayak gitu, maka adalah mustahil kalau sampai Bea Cukai masih kebocoran seperti itu. Mustahil sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang illogical bagi saya gitu ya, ketika melihat kebocoran under invoicing. Karena pengecekan harga itu dengan mudah sekarang dilakukan, sangat mudah. Misalnya begini, katakan tadi crude oil gitu ya, minyak olahan. Anda bisa langsung segera masuk ke NYMEX dengan mudah sekali. Anda bisa langsung melihat harga Singapura. Ya? Anda bisa langsung melihat yang namanya Cina. Anda bisa melihat yang namanya langsung NYMEX, langsung kelihatan. Anda bisa menghitung harga spot berapa. Anda bisa melihat untuk 5 tahun kontrak berapa, 10 tahun. Itu kelihatan semua tergelar. Jadi mustahil kalau Bea Cukai tidak tahu. Itu satu. Yang paling penting lagi adalah lagi-lagi di sini. Ini human capitalnya ini nih. Manusianya. Human capitalnya kayak apa gitu loh. Kalau human capitalnya memang kerjaannya tadi rent-seeker, berburu rente, mau gendutin kayak gitu dengan kaya dengan cek segala cara, ya monggo silakan. Pak Fuad, ini akan bisa ketemu jawabannya dalam waktu dekat tidak? Maksud saya kan Menteri Keuangan sudah mengatakan akan ada penangkapan besar-besaran dalam waktu dekat. Ini dikatakan 16 Oktober yang lalu, Pak. Apakah itu memang akan terjadi dan akan efektif untuk menekan kebocoran mafia faktur ini atau bagaimana Anda lihat? Ya sebagai paling tidak ya katakanlah sambil sistem itu dibangun, tapi yang udah kelihatan ditindak dulu karena itu sebagai shock terapi kan, kena dulu shock terapi dan supaya orang tidak menganggap enteng semuanya seperti itu kan. Di shock terapi saya dibangun sistemnya, shock terapi sambil dibangun sistemnya ya insya Allah akan jalan, tapi harus ada memulai, harus berbuat sesuatu. Harus bergerak dulu ya? Bergerak dulu dong. Tidak boleh nunggu belum ini ya, itu nggak akan mulai kalau kayak begitu. Itu bisa dari internal yang kan sekarang sedang ya memang sebaiknya dimulai dari internal dulu, internal juga dilakukan. Tapi sambil internal jangan yang lain-lain nanti masih terus juga kan susah. Karena ini kan penyakitnya sudah terlalu luas. Seperti saya bilang dari dahsyatnya, luasnya, hebatnya ini kan. Jadi ya semuanya simultan lah diperangin. Tapi jangan lupa dalamnya. Diberesin dulu. Kasus Cortex jadi masalah kan? Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan Bapak-Bapak dan pemirsa. Masalah niat baik harus juga dipikirkan caranya. Bagaimana caranya itu akan efektif untuk menekan mafia faktur ini. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pemirsa, ada yang mengatakan the devil are in details. Bagaimana rincian mengerjakan sesuatu. Saya ingin ke Pak Sandi. Setelah 10.000 triliun yang ditemukan next, yang mungkin juga berbeda nanti angka hasil akhirnya, siapa yang harus melakukan apa dengan temuan ini? Kalau dalam hal ini ya, karena ini masuknya perdagangan, impor ekspor gitu. Jadi Bea Cukai yang pertama gitu yang mesti mencek kembali datanya gitu, kemudian Menteri Perindustrian juga, Menteri Perdagangan gitu untuk mengecek komoditas dan apa laporannya sama atau tidak gitu dengan yang dilaporkan melalui Bea Cukai gitu. Jadi ada integrasi data gitu antara semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan ekspor dan impor di Indonesia ini. Termasuk kalau misalnya nanti ada yang mencari tahu cara next menghitung, terbuka juga untuk misalnya kalau ternyata ada salah klasifikasi atau salah perhitungan untuk bisa berubah juga. Kalau salah klasifikasi sih
Ya bisa kita diskusikan lah gitu. Kita bisa berdiskusi gitu. Oke. Apa mungkin angka ya? Kalau klasifikasi sih kayaknya tidak karena kami mengikuti HS code yang ada di UN Comtrade itu. Baik. Per komoditasnya, HS code per komoditas. Untuk yang ini kan kami menghitungnya dengan menggunakan 4 HS code gitu. Jadi bara komoditas besarnya gitu, yang nanti bisa diturunkan lagi jadi 6 HS code sampai 8 HS code gitu, sampai ke perintilan terkecil dari komoditas tersebut. Baik, gitu. Terima kasih Mas Andi. Bang Ihsan, yang dilakukan Menteri Keuangan sekarang untuk membereskan bea cukai akan efektif tidak? Tergantung strateginya. Menurut saya, tahu kasus bea cukai di Makassar kan? Nah, itu aja udah kelihatan di situ kayak apa. Dalam bahasa yang sederhana, sepanjang Purbaya tidak berhasil mengubah bureaucratic culture di bea cukai, nggak akan selesai. Sulit. Saya pernah mengingatkan itu dulu saya lupa nama Dirjen Bea Cukainya, sampai saya datang ke kantornya di bypass sana, Jalan Ahmad Yani. Kita ngobrol, bertukar pikiran sebagai mantan anggota dewan yang memang membidangi itu. Kami ngobrol dengan leluasa. Anda tahu bahkan saya pernah menjadi korban karena saya bermaksud memberantas mafia impor. Saya menjadi korban, mafia impornya marah pada saya dan saya dihajar secara fisik. Jadi ini bukan omongan angin, omongan apa-apa. Saya pernah menjadi korban karena motif menghajar mafia impor dan mereka melakukan kerjaan itu. Dan Anda perlu tahu mafia impor itu bukan hanya para pengimportirnya. Itu melibatkan banyak kalangan termasuk wartawan. Wartawan? Kan? Oh iya, termasuk. Bukan saya pasti. Oh, saya tidak tahu, tapi yang pasti saya tahu di situ dalam rangka menutup-nutupi, dalam rangka memoles. Itu terjadi. Baik. Dan seorang wartawan menjumpai itu juga, wartawan juga itu yang ngebongkar bahwa terjadi mafia impor itu melibatkan banyak hal. Budaya institusi di Kementerian Keuangan khususnya bea cukai itu yang harus diubah dulu ya? Iya. Baik, makasih Bang Ihsan. Pak Fuad, ini kita berharap sebetulnya apa yang disampaikan Menteri Keuangan dan tadi temuan Next Indonesia benar-benar diseriusi supaya kemudian Presiden Prabowo yang sudah lama sekali mengatakan ada kebocoran di Indonesia itu bisa menyelesaikannya. Kira-kira apakah itu akan efektif dalam waktu dekat atau seperti apa Pak Fuad? Ya harus diusahakan efektif. Yang penting juga itu harus dimulai diperhatikan. Saya pada yakin yang namanya regulatornya tidak usah jadi para pemain. Ya, kembali kepada aturan yang lama. Regulator tidak jadi pemain. Penegakan hukum jangan suka dikompromi-kompromikan, dipraktisin. Ya. Dan Pak Purbaya juga harus mulai benar yang dilakukannya. Artinya mulai dari dalam dilakukan. Kalau ada usaha-usaha nanti makin lama itu makin mengerucut ketemu tuh. Pola-pola untuk menyelesaikan, ya kan. Walaupun sekarang mungkin masih ngacak, tapi perlu untuk ngacak-ngacak itu juga. Arti ngacak untuk mulai mempelajari situasinya ya sampai ketahuan. Dan terus harus dilakukan koordinasi terus-terusan dengan para menteri-menteri itu. Dan Presiden mengendorse betul ya apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan? Ya karena semula kan kayaknya, maaf ngomong ya, kayak teriak-teriak sendiri aja kan, kasihan juga. Ini sekarang boleh ada pembantu yang sangat konkret, sangat real. Baik, terima kasih Pak Fuad dan pemirsa, kita harap apa yang dilakukan untuk melawan mafia 10.000 triliun ini akan efektif. Saya Leonard Samosir berterima kasih kepada Bang Ihsan, kepada Mas Andi dan Pak Fuad. Dan pemirsa, sampai bertemu kembali dalam Top Ekonomi Selasa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.